Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai penggunaan Excel pada statistika dasar. Beberapa materi yang akan kita sampaikan pada kali ini, di mana bisa kalian lihat sampel yang saya buat pada hari ini mengenai data siswa dengan kosakata atau vocabulary berhubungan dengan kemampuan bicara siswa yang saya dapatkan, yaitu 30 sampel siswa sebagai contoh pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai average. Average atau biasa disebut juga dengan rata-rata. Di sini saya memilih kolom yang memiliki jangkauan di sekitar tabel. Karena seperti yang kita lihat pada gambar, pada tabel A itu kita sudah menggunakan A1 hingga A31, dan pada B kita menggunakan B1 hingga B31, sehingga saya memilih jangkauan di sekitar tabel, yaitu pada sampel B34. Lalu saya kemudian memasukkan rumus rata-rata. Hal dari sini kita bisa melihat yaitu rumus rata-rata yaitu sama dengan average. Mengapa di sini langsung terinput A2, A31? Karena saya blok range data yang akan kita pilih. Karena di sini yang akan kita jumlahkan yaitu pada rata-rata A, sehingga sama dengan average A2 hingga A31. Jika kalian klik enter, maka akan muncul hasilnya yaitu 77,2. Itu kita sebut dengan rata-rata pertama. Rata-rata pertama yaitu rata-rata di bagian A, yaitu mengenai vocabulary. Lalu ada rata-rata kedua yaitu mengenai B. Hal tersebut bisa dilakukan sama seperti rata-rata A, sehingga pada step sebelumnya yaitu menggunakan sama dengan average A2, A31, itu berlaku juga untuk rata-rata 2 dengan mengubah range blok sebelumnya. Jika pada rata-rata 1 itu kita blok pada kolom A, dan pada rata-rata 2 kita akan memblok kolom B. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu kita akan membahas mengenai nilai tengah atau biasa disebut juga dengan median. Pada median atau nilai tengah, saya memilih B36 agar bisa lebih terlihat seimbang setelah rata-rata, karena kita tadi pertama mencari rata-rata 1 dan rata-rata 2. Lanjut kita akan mencari median 1 dan median 2. Di sini saya memilih B36, lalu saya ketikkan rumus median yaitu sama dengan median, lalu kita blok range seperti yang sebelumnya, kita blok mulai dari A2 hingga A31, sehingga rumusnya median berubah menjadi sama dengan median A2, A31, lalu kita tekan enter hingga mendapati hasil yaitu 78 untuk median 1 dan 85 untuk median 2. Pada step ini juga berlaku untuk median 1 dan median 2, sehingga merubah range blok sebelumnya. Jika pada median 1 kita dapati pada kolom A, dan pada median 2 kita blok pada kolom B. Dan yang ketiga yaitu mengenai standar deviasi atau disebut dengan STDEV. Standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 di kolom B38 dan B39. Lalu kemudian saya ketikkan rumus STDEV pada blok range data A2 hingga A31 dengan memuat rumus sama dengan STDEV, lalu blok A2 hingga A31, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Pada standar deviasi pertama didapati 11,4933. Dan kita akan mencari standar deviasi 2 sama seperti sebelumnya. Step ini juga berlaku untuk standar deviasi 2 dengan mengubah range blok sebelumnya, sama seperti average dan median. Yaitu jika pada STDEV 1 kita memblok pada kolom A, dan jika pada STDEV 2 kita memblok pada kolom B. Lalu di sini kita akan menggunakan data analisis. Data analisis di sini kalian bisa mengklik pada kolom atas yaitu bagian data. Pada ujung atau pojok data tersebut ada kalimat data analisis, bisa kalian klik di sana, lalu akan muncul pilihan pada data analisis tersebut, sehingga di sana contohnya ada korelatif, covariance, deskriptif, statistik. Maka kita akan memilih deskriptif statistik, lalu tekan OK, dan di sana memiliki banyak varian, salah satunya input range. Input range di sini kita bisa memasukkan atau kita bisa memblok data yang akan kita ketahui deskriptif
deskriptif statistiknya. Di sini, deskriptif statistik tersebut bisa kita mengetahui mengenai data-data secara lengkap, mulai dari median, mean, hingga yang lain-lainnya. Di sini termasuk juga atau biasa disebut juga dengan cara mudah untuk mengetahui data deskriptif dari statistik yang akan kita cari. Lanjut pada input range, kita bisa mengklik tanda panah biru di sana. Tanda panah biru ini kita bisa memblok semua range, mulai dari vocab hingga kemampuan berbicara. Kita blok semua datanya sehingga 30 data tersebut. Lalu kita pilih grouped by column karena kita akan melihat bentuk kolomnya seperti apa. Lalu di checklist pada tulisan label inverse row. Label inverse row ini dimaksudkan agar vocab dan kemampuan berbicara tidak termasuk dalam analisis tersebut. Lalu lanjut pada output option. Di sini kita pilih output range. Output range disebut juga dengan data atau di mana penempatan kita untuk data tersebut. Sehingga di sini saya memilih pada E2 untuk melihat bentuk data tersebut. Lalu pada di bagian bawah di sana terdapat kotak summary statistik, confidence level for mean, dan KTH large atau KTH small. Di sana kita bisa centang semuanya atau beberapa data yang ingin kalian ketahui seperti summary statistik ataupun confidence level mean. Lalu jika ini sudah melengkapi, kita bisa mengklik OK untuk mengetahui deskriptif statistiknya. Sehingga pada hasil analisis data seperti yang bisa kalian lihat, ada vocab dan kemampuan bicara. Di sana bisa terlihat dengan jelas. Min-nya yaitu 77,2, standar errornya 2, sekian, hingga mediannya yang berbentuk 78. Jika kemampuan berbicaranya sama seperti sebelumnya, min-nya dengan 4,233, mediannya 85 dengan mode 85. Di sana kita bisa bahkan mengetahui tentang range-nya, minimum dan maksimumnya, ataupun summary dan counting-nya. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana bentuk dari analisis data yang kita ingin ketahui sebelumnya mengenai vocab dan kemampuan berbicara siswa. Lalu, bagaimana dengan kolerasi? Di sini kita akan membahas mengenai kolerasi antara vocab dan kemampuan berbicara. Sama seperti sebelumnya, kita kembali lagi kepada data analisis. Kita klik data analisis, lalu pilih coloration. Setelah kita pilih coloration, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, sama seperti sebelumnya ada input range, ada output range. Bisa diingat bahwa input range merupakan data yang akan kalian input. Sehingga kita bisa memblok semua kolom mulai dari A hingga B, yaitu 30 data siswa tersebut. Sudah kita blok, kita bisa group by column seperti sama seperti sebelumnya. Kita centang label inverse row, itu ya label inverse row berarti judul. Yaitu judulnya merupakan vocab dan kemampuan berbicara, itu tidak termasuk dalam range yang akan kita cari kolerasinya. Sehingga kita langsung kepada output option, output range-nya kita memilih yaitu tempat di mana kita akan menempatkan hasil kolerasinya. Lalu saya memilih di sini E22. Setelah menjadi seperti yang bisa kalian lihat di foto, lalu klik OK. Sehingga diperoleh hasil yaitu kemampuan berbicara siswa yaitu 0,94. Pada hasil kolerasi di atas bisa kita lihat bahwa ada hubungan antara hasil vocabulary atau kosakata dan hasil kemampuan bicara siswa, tapi tidak erat karena mendekati 0. Hal tersebut bernilai positif sehingga menunjukkan arah di mana semakin besar nilai vocabulary atau kosakata siswa, maka semakin baik nilai kemampuan berbicara siswa tersebut. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai materi, yaitu penggunaan Excel untuk statistika dasar. Saya akhiri, terima kasih.